Kita kan pusing UUD tadi kan. Iya. Itu berarti soalnya bener nih hidup ini. Dan yang pasti itu adalah kematian ya kan. Iya. Itu sudah pasti itu. Itu orang tahu semua. Cuman kenapa kok kita lebih yakin pada bunga-bunga yang lain lah istilahnya. Iya, pada kehidupan ini yang pas ditinggalin. Sehingga buktinya apa? Buktinya tiap hari kan kita cari duit, kerja, menyelesaikan masalah satu, pindah ke masalah dua. Yakin banget bahwa kehidupan ini benar-benar real. Kita menyiapkan kematian. Nah, gimana tuh untuk memindahkan mindset ini? Mungkin kayak gitu lah. Ya kalau saya ya sangat memahami ya. Iya. Kenapa hari ini orang mengejar yang tidak pasti ketimbang yang pasti. Karena mungkin beranggapan begini, walaupun dia mengejar yang tidak pasti, yang pastinya kan kematian. Nah, dia begini, dia bekerja, di waktu istirahat dia melaksanakan sholat. Mungkin ada waktu-waktu tertentu dia menghadiri pengajian, gitu kan, atau acara-acara seremoni keagamaan. Nah itu dianggap sudah mewakili, gitu kan. Jadi sambil menyelam minum air. Begitu kan. Nah itu anggapannya seperti itu, sehingga yang pasti itu tadi kematian mereka nggak pikirin. Kenapa? Menurut mereka dia udah punya bekal nih. Tadi pada waktu dia sholat, waktu dia kerja istirahat dia sholat, gitu kan. Terus pada waktu tertentu dia ada pengajian, atau seremonial keagamaan. Jadi dianggap itu udah cukup lah. Gitu kan? Bahasanya mensepil. Menspil gitu kan. Iya kan gitu, mensepil. Padahal gitu kan. Padahal ya cuma sebatas itu, gitu kan. Kita sering bicara begini. Jika kamu sholatlah kamu untuk mengingat Tuhan, gitu kan? Padahal ketika kita sholat, yang kita ingat bukan Tuhan, justru yang lain. Masalah yang lain. Jadi sebenarnya kapan lo ingat Tuhan yang sebenarnya kan? Iya betul. Iya mungkin betul. Yang tadi bisa ulas, bisa diurai lah ya. Ya, Bapak mungkin punya, ya kan, problem rata-rata kita ini, ya kan? Kita tahu lah dalil-dalil, ya kan? Bahkan nggak perlu dalil ayat atau hadis. Setiap hari kita mendengar, menyaksikan kematian. Tidak ada yang bisa menghindar kematian. Dan itu pasti. Itu pasti ya. Menimpa kita semua. Tetapi faktanya sehari-hari kita bersama dengan kehidupan ini. Sibuk dengan kehidupan ini. Sehingga dalam benak kita sebetulnya sedang mempercayai kehidupan ini. Ketimbang mempercayai kehidupan setelahnya atau kematian itu. Nah pertanyaannya, bagaimana memindahkan mindset, ya kan, bahwa cara berpikir kita, sehingga kita tidak menganggap bahwa yang kita percaya itu sebenarnya hari kemudian, bukan hari ini. Tapi tidak kemudian kita menjadi orang yang berpandangan sofistik ya, artinya karena yakin akan kematian sehingga nggak mau ngurusin keluarga. Bukan itu maksud saya. Ya kan, tapi intinya tadi kita dilanda sebuah kepribadian yang serius betul menghadapi kehidupan ini ketimbang persiapan menuju hari esok. Nah, apakah literasi tentang kehidupan di masa akan datang atau setelah kehidupan ini atau kematian itu adalah kurang literasinya, ya kan, baik keilmuan, ya kan, atau keyakinan, atau memang kita sudah kiblatnya sudah bergeser, artinya keyakinan kita kepada kehidupan ini itu lebih real gitu. Nah itu yang sebetulnya mungkin perlu jawaban-jawaban, ya kan, memindahkan masa itu. Jadi karena gini dampaknya, faktanya masyarakat yang mengenal Tuhan dalam ini yang beragama Islam khususnya, mereka meyakini akan hari kebangkitan, ya, hari kematian dan seterusnya. Sehingga masyarakat Muslim mayoritas, ya, pada akhirnya tertinggal
kehidupan di dunia tertindas gitu loh. Ya, artinya apakah karena memang meyakini persiapan tadi yang seperti Bapak bilang bahwa cukup dengan sholat itu bekal buat nanti, ya kan? Nah, setelah itu kita sibuk mencari kehidupan. Apakah memang doktrinnya seperti itu? Kalau seperti itu, saya pikir ini kesalahan penafsiran. Iya dong. Iya. Kalau agama yang dimaksud cuma ibadah ritual tadi, gitu. Iya, makanya kan apa namanya? Ya ini menurut saya pribadi ya, saya pribadi. Tadi mungkin orang kita ini satu mungkin kurang pengetahuan. Iya. Kurang pengetahuan, ataupun yang memberikan atau misalnya didapat dari pengajian ataupun dari penceramah, itu hanya melulu itu yang disampaikan oleh audien atau kita atau masyarakat gitu kan. Sehingga masyarakat juga tahu cuma itu gitu. Karena yang selama didapat cuma itu juga gitu kan. Iya, jadi mereka nggak sampai jauh. Jadi yang dikenal hanya agama. Iya. Itu kan di apa? Di episode kita yang kemarin-kemarin kan kita sering bilang bahwa kita seperti ini atau kita belajar ini untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan akan selalu bersama kita. Baik hari ini ataupun kita mati. Makanya disebutnya dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu begitu menurut saya gitu. Iya. Pengenalan kita kepada Tuhan, kepada Allah itu lagi-lagi pengenalan yang tidak bersifat pengetahuan, tapi penyingkapan, ya kan? Penyaksian gitu, bahwa kita menyaksikan realitas sesungguhnya itulah Tuhan. Itu harus betul-betul disaksikan. Kita harus mampu, ya, keseharian kita itu tidak lain pandangan kita hanya menyaksikan dirinya Tuhan, ya, dan menafikan entitas-entitas yang sifatnya itu muncul nanti lenyap lagi. Artinya seperti role film, ya kan? Hidup ini seperti film-film, episode demi episode gitu ya. Nah, kita kan masuk dalam episode itu. Padahal sebetulnya seperti yang kemarin kita diskusikan bahwa realitas sesungguhnya kalau dianalogikan film itu kan tembok ya, layar itulah yang real. Nah, dia tidak terkenai dengan film, ya. Dia hanya wadah bagi berjalannya film itu untuk tampil, ya. Nah, cuman kita sebagai penonton kan tidak memperhatikan layar, yang kita perhatikan film. Nah, seperti itu bahwa kita sebetulnya semestinya kita ini adalah kesadaran. Nah, yang setiap hari sibuk itu tentang kehidupan itu adalah jiwa. Ya kan? Hari ini berganti perilaku. Kadang lagi semangat, kadang lagi pesimis, ya kan? Kadang lagi bergairah, kadang lagi putus asa. Itu tak ubahnya seperti adegan-adegan film dalam pantulan. Kita ini harusnya layarnya yang menyaksikan aja jiwa ini. Jadi si jiwa ini biar aja melintas dengan segala macam penafsirannya, dengan segala aktivitasnya, pikirannya. Tapi kesadaran ini tetap menyaksikan tentang jiwa ini, sehingga insya Allah dengan cara ini kita tidak terwarnai dengan jiwa-jiwa tadi, ya. Jadi kesadaran ini sebetulnya sudah ditanamkan sejak awal penciptaan, ya. Justru dari kesadaran inilah muncul pengetahuan, ya. Nah, kesadaran yang dimaksud adalah Tuhan itu yang hadir dalam diri kita, itulah kesadaran. Nah, jadi dengan kesadaran ini maka muncul bintang-bintang, muncul pengetahuan, ya. Muncul kebijakan-kebijakan, muncul
perilaku-perilaku yang positif gitu. Nah, tinggal kesadaran ini yang harusnya hidup. Nah, kesadaran yang dimaksud lagi-lagi kesadaran tentang realitas tunggal, bahwa seluruh aktivitas ini adalah hanyalah kehadirannya dalam pengertian dia sebatas wujud-wujud yang mungkin gitu. Kadang ada, lenyap lagi kan, terus berganti, nggak pernah kekal kan. Berarti kan kehidupan ini seperti itu. Kenapa kita harus ngoyo memikirkan hal-hal yang tidak kekal kan? Sehingga kita terjebak di situ seringkali. Jiwa kita terperangkap di situ. Nah, akibatnya pertempuran di jiwa itu seru banget. Ya kan, demi ambisi, demi ego, demi status. Kita selalu diwarna kehidupan semacam itu. Sementara kita yakin ketika kita tidur saja hilang itu. Iya. Semua aktivitas jiwa kita yang macam-macam itu sibuknya luar biasa. Misalkan ada acara nikahan, sepanjang hari sibuk menerima tamu, tapi begitu tidur hilang itu. Politik, perseteruan ya, di konten-konten YouTube banyak banget, tapi begitu mereka tidur hilang. Artinya kejadian yang tadi itu slide film aja. Iya. Lintasan aja, lalu lintas aja ya. Sibuk. Nah, kita sebagai diri yang berkesadaran itu harusnya tidak ada di situ, tidak ada di kesibukan lalu lintas itu. Istilah saya itu tidak terwarnai, tidak tercelup dengan lalu lintas kehidupan. Tidak terobjektifikasi. Sehingga kita tetap dalam fitrah suci. Gitu. Jadi jiwa yang berkesadaran dia selalu mampu menyaksikan kebangkitan jiwa. Setiap hari kita makan, ya kan? Makan itu kan perbuatan rutin, perbuatan yang diulang-ulang. Sholat juga begitu, yang diulang-ulang. Tapi karena dia lintasan atau lalu lintas itu, kualitas perbuatan itu yang tahu nilai kualitasnya itu diri yang berkesadaran. Kalau tidak, ya perbuatan yang rutin itu nggak punya makna. Sholat dari kecil diajarkan, terus sholat. Apakah maknanya sama? Sholat waktu kita masih kecil dengan sholat ketika kita sudah dewasa. Nah, kesadaran itulah yang melihat. Tapi kalau kita nggak sampai pada kesadaran ilahi, maka perbuatan tadi terjebak dalam rutinitas belaka. Sehingga hanya menggugurkan kewajiban doang. Nah, menggugurkan kewajiban belaka. Akibatnya dia terkonsentrasi kepada kepercayaan terhadap adanya kehidupan ini. Iya. Ketimbang kehidupan setelah kematian. Gitu. Apapun yang kita lakukan hari ini sebetulnya rutinitas, Pak. Tidur ya rutin ya. Iya. Ritualitas itu rutin, tetapi tentunya semestinya ada pengamatan yang lebih bahwa tidur saya yang hari ini kualitasnya berbeda dengan yang kemarin. Walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit jamnya, mungkin dulunya 8 jam, menjadi 6 jam, menjadi 4 jam. Tapi secara kualitas kesadaran bisa melihat, memantau. Kemudian apa yang kita makan, ya nasi juga, tapi lambat laun kita bisa tahu bahwa tidak harus nasi kok gitu kan. Nah, artinya yang harusnya itu hidup itu bukan jiwa yang berganti-ganti, tapi kesadaran. Kesadaran itu tidak bertempat. Kesadaran itu realitas. Sehingga dia memotret, menjadikan segala sesuatu nampak, menjadikan sesuatu seolah-olah ada. Gitu. Jadi kesadaranlah sebetulnya yang ada itu. Tetapi kesadaran ini lagi-lagi bukan tema utama. Bukan kesadaran yang bersifat pemikiran. Mikir baru sadar nggak gitu, ya kan? Bukan begitu ya. Bukan. Pikiran itu justru produk jiwa. Dari kesadaran kalau ya kan. Iya, kesadaran itu bukanlah pikiran.
Mikir dulu baru sadar nggak gitu. Mhm. Kesadaran itu realitas sesungguhnya. Sehingga darinya muncul ide-ide atau pemikiran. Gitu. Makanya orang yang berkesadaran itu dia bisa menciptakan keheningan, kedamaian. Ya kan? Dia menjadi sumber pengetahuan. Jadi si jiwa ini mengakses, ya kan, dari kesadaran, gitu. Bukan dari luaran. Jadi pengetahuan sebetulnya itu harus didapat dari dalam diri yang berkesadaran. Diri yang berkesadaran. Bukan mendapatkan dari luaran. Orang berbuat baik lagi-lagi bukan karena pengaruh eksternal sehingga orang berbuat baik, tapi harusnya dari kesadaran dirinya. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal kita nanti mempertajam mana kesadaran itu, ya kan? Bahwa kehidupan ini semuanya berkesadaran. Nah, semuanya berkesadaran sehingga tidak ada ruang bagi kehidupan yang bersifat tadi sibuknya lalu lintas. Ya, rutinitas. Rutinitas. Sehingga ini yang disebut dalam khusyuan. Dan khusyuk. Kita disebut di Quran itu seringkali dikatakan ketika urusan dunia nih, kita cuma disuruh berjalan. Berjalanlah kamu mencari karunia, ya kan? Kemudian bersegeralah kamu untuk berbuat baik. Tapi ketika Quran mengatakan berlarilah kamu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi di sini menarik nih. Di Quran sendiri itu saya lupa ayatnya. Artinya ketika kita menuju Tuhan itu harus berlari, bukan bersegera lagi. Berlari. Atau berjalan, tapi berlari. Berarti kan poinnya adalah ke Tuhan. Nah, Tuhan yang kita kenal sudah sering kita bahas adalah bukan Tuhan yang dalam benak atau dalam pikiran. Kurang lebih itu, Pak. Iya. Makanya kan saya pernah juga sih baca di entah di mana bacanya lupa. Yang menguasai diri manusia itu ada dua, pikiran dan kesadaran. Itu tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya. Iya. Apabila pikiran yang kita beri makan, maka dia akan mendominasi. Ya, jadi orang yang didominasi oleh pikirannya sehingga tidak bisa berpikir. Iya. Gitu kan? Kalau kesadaran yang diberi makan, akhirnya kesadaran yang lebih dominan. Iya. Maka dia akan berkesadaran. Gitu. Iya, betul. Jadi kebanyakan orang hari ini dipengaruhi oleh tadi pikirannya yang lebih dominan, karena yang dikasih makan tuh pikirannya, gitu, bukan kesadarannya. Iya. Bahkan ada pernyataan begini. Kurang lebih ya, saya lupa narasi kalimatnya itu. Semua ini adalah produk dari pikiran. Kurang lebih itu filosof dari filosof lama ya. Artinya betulkah semua ini adalah produk pikiran? Kalau kita cermati secara kasat pikiran, ada benarnya, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi kepada tauhid yang mendasar, pikiran itu adalah produk makhluk, gitu kan? Entitas, gitu. Artinya dia juga berkekurangan, ya kan? Dia butuh sandaran yang lain untuk bisa memikirkan. Nggak mungkin ujuk-ujuk dia berpikir A, ya kan? Dia perlu ada sebab-sebab lain sehingga dia bisa melakukan perbuatan berpikir yang sudah sering kali kita bahas. Pikiran perbuatanlah menggabungkan dan membandingkan. Artinya dia perlu sandaran entitas lain. Nah, maka terbantahkan itu kalimat yang semuanya hanyalah pikiran. Nah, kita lebih jauh lagi mengatakan bahwa segala sesuatu itu ketiadaan. Ya, seperti yang kita sering kali bahas, kita hari ini, detik yang lalu, bukan kita yang detik yang lalu. Jadi, detik yang lalu, ya
kita sudah nggak ada, ya kan. Realitasnya mana udah nggak ada, hanya dalam benak, dalam pikiran, ya kan. Terus berkesinambungan.